Selamat siang kakak semua. Selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Gimana kabarnya kakak? Selamat Sehat? siang. Bung Karu sehat. Baik, Kak. Baik. Baik, Kak. Baik, terima kasih. Saya harap semua dalam kondisi sehat, selalu tetap dalam kondisi fit. Apalagi kakak banyak kesibukan, banyak kegiatan, eh, apalagi ada yang baru panggilan PPG nih, gini. Silakan diatur waktunya, apalagi kegiatan kita PKB PJOK ini berbarengan kegiatannya dengan PPG. Baik kakak, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai adanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Namun sebelum itu saya pengen untuk memimpin doa. Kak Komang Suartamu, silakan Kak Komang. Baik, terima kasih atas waktunya yang bisa beri sampaikan kita sampaikan doa bersama dengan doa kita mendengarkan masing-masing berdoa di berdoa selesai. Waktunya saya kembalikan ke Pak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Komang. Izinkan saya share screen. Baik kakak, kita masuk di modul 1.3 di Catat Maya yang ketiga kakak. Catat Maya ketiga atau keempat? Ketiga kakak. Baik, di modul ini kita membahas tentang pembelajaran PJOK pusat pada peserta didik. Ya, kembali saya ingatkan kesepakatan kita bersama yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, ya, atau hadir tepat waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau ada yang ingin disampaikan. Sebelum itu silakan raise hand dulu, kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, adapun agenda kita pada Catat Maya kali ini, yang pertama melakukan role play pembelajaran PJOK, kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas, kemudian yang ketiga mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia, kemudian yang keempat menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ini dia kakak agendanya. Nah, kakak, sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak dulu kakak ya, beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Barangkali kakak sudah melihat gambar yang pertama ini adalah apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Nah, itu gambar yang pertama, Kak. Kemudian gambar yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, silakan kakak dikip dulu jawabannya. Nah, sekarang saya minta kakak silakan jawab pertanyaan yang barangkali kakak sudah jawab di LMS. Saya minta silakan ketikkan kembali di kolom chat kakak. Silakan kakak. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan kakak bisa bekerja.
Silakan diketik di kolom chat ya, Kakak. Kak Derian, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran, dalam artian guru hanya membimbing, peserta didiklah yang lebih banyak bergerak dan mencari materi secara mandiri. Oke, Kak Derian sudah. Kak Komang Suartamo memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif bergerak sendiri maupun kelompoknya. Baik, terima kasih Kak Komang. Kak Angga, peserta didik melakukan gerakannya sendiri dan didampingi oleh guru. Oke. Ayu, peserta didik aktif atas petunjuk guru. Oke. Silakan kakak yang lain yang belum. Kak Widi, praktik pendidikan berpusat pada anak merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Perhatian diberikan pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Oke, Kak Widi. Kak Denny, merancang pembelajaran dengan fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik, bukan sekedar transfer ilmu dari guru ke siswa. Oke, terima kasih banyak Kak Denny. Kemudian Kak Edi, guru hanya membimbing dan peserta didik aktif bergerak sesuai dengan minatnya. Oke. Kak, oke Kak Besar nih ya. Kak Basar, peserta didik lebih aktif bergerak dengan sedikit perintah dari guru. Oke, terima kasih Kak. Sebagian besar sudah menjawab. Selamat bergabung Kak Hambaro ya, dan Kak Erina. Silakan. Kemudian oke. Kembali ke gambar Kakak. Nah, sesuai dengan gambar ini, apakah sesuai dengan pertanyaan Kakak? Apakah ini sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Kakak? Saya minta siapa ya? Kak Widi, boleh Kak Widi. Gambar yang satu Kak Widi, gambar yang ini Kak Widi, yang sebelah kiri. Baik, untuk menanggapi pertanyaan yang pertama, pada gambar yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid
sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan, sebagai seorang guru olahraga tentunya lebih banyak menggunakan fluid ketimbang memberikan seperti yang perintah dari seorang guru. Mungkin itu yang bisa berikan. Baik, terima kasih banyak Kak Widi. Untuk gambar yang nomor 2, saya minta ke Edi barangkali. Silakan Kak Edi. Bisa diberikan tanggapannya Kak Edi? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Sesuai dengan pengalaman saya jadi guru PJOK, biasanya saya melakukan perintah atau komando dengan anak didik saya. Kurang lebih gitu. Oh, berarti sesuai dengan perintah. Oke. Terima kasih. Kak Edi ya. Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Saya lanjutkan untuk presentasinya. Nah, Kakak sudah menjawab ya tadi pertanyaan yang di atas. Nah, sekarang kita bisa coba menonton video. Coba saya lagi sebentar akan share video nggih. Mudah-mudahan mau terdengar suaranya nggih. Saya stop screen dulu. Saya coba buka video. So we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. Okay. As we know from all the research. Suaranya dengar ya? Suara videonya. Kurang jelas Bu Ayu. Artinya dengar kan gitu? Oke, saya ulang dari awal. Kalau memang sudah terdengar, saya ulang dari awal videonya. Silakan Kak, kalau memang gini bisa dibaca terjemahannya yang di bawah. Students are empowered to make decisions. And thriving means learn more, enjoy the lesson more willing to participate, willing to take out transferred into time. So everything that we know about student centered. We know that it's hard, but we do know that it's different and that it can be challenging and scary. It's not an approach that we're used to. So today opportunities for you to take each of those it's very for you, places that you can look for opportunities to invite students into the discussion. Oke. Kakak sudah menyaksikan ya video tadi. Itu adalah
gambaran bagaimana bahwa student center learning ya atau SCL itu gimana dampaknya. Ya, tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya itu tadi mereka lebih kebutuhan belajar mereka lebih terpenuhi Kakak. Ya, ketimbang nanti kita sebagai guru lebih istilahnya diktator ya atau komando, takutnya nanti apa yang diinstruksikan oleh gurunya muridnya nggak paham atau nggak bisa melakukan gerakan. Nah, sekarang gimana pada pembelajaran kita siang hari ini, pembelajaran bisa lebih berpusat ke peserta didik dengan cara mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Ya, barangkali seperti itu Kak untuk mengawali. Izinkan saya untuk share screen kembali. Oke, Kakak, untuk aktivitas 1, mari kita melakukan aktivitas role play. Nah, role play. Oke. Sekarang Kakak sudah berapa orang nih yang hadir? Sudah semua ya? Coba saya stop dulu, saya pengen cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 orang. Baik Kakak, eh, saya akan bagi lagi sebentar Kakak melakukan aktivitas role play. Ya, aktivitas role play di sini lagi sebentar Kakak akan berpasangan dengan memilih salah satu gerakan yang barangkali Kakak sukai. Ya, saya akan tunjuk pasangannya, izinkan saya share screen dulu. Siapa saja yang dapat pasangan? Nah, ini Kakak teknisnya, ya. Nomor 1 berpasangan dengan nomor 2, nomor 3 berpasangan dengan nomor 4, nomor 5 berpasangan dengan nomor 6, dan seterusnya. Ya. Kak Herlina paling atas, Eka Yudi sudah ada ya? Belum barangkali ya. Nanti langsung saja dengan Kak Rian, Kak Herlina ya, berpasangan. Kemudian Kak Basar berpasangan dengan Kak Angga, Kak Widi berpasangan dengan Kak Deni, Kak Ambare berpasangan dengan Kak Komang, Kak Eka itu belum ada, Kak Edi berpasangan dengan Kak Agung. Ya, sudah jelas nggih Kakak ya untuk pasangannya nggih? Sudah nggih? Sudah. Terima kasih banyak Kak Deni untuk reaksinya, Kak Edi. Nah, aktivitasnya izinkan saya stop screen dulu. Stop sharing. Untuk aktivitasnya ini dia Kak. Nah, ini Kak untuk aktivitas untuk gerakan yang pertama yaitu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Kemudian yang kedua ada jumping jack. Yang ketiga ada lari di tempat. Yang keempat ada gerakan silang tangan menyentuh kaki, menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Nah, ini dia Kak gambarnya Kak. Sudah jelas Kak untuk gerakannya? Silakan Kakak, kalau memang sudah jelas silakan dipilih gerakan mana yang barangkali Kakak sukai. Pilih salah satu Kak. Sudah Kak? Kak Ambaro sudah milih?
Kak Denny sudah milih, Kak Denny? Lari di tempat Kak Yoga. Oke. Silakan pilih yang mana gerakan yang ingin kakak lakukan. Silakan Kak Amaro, barangkali ada yang ingin disampaikan. Mohon izin Kak Yoga. Untuk gerakan itu ditulis di mana ya? Oke, lagi sebentar saya akan share spreadsheet-nya ya. Saya lagi sebentar akan share di kolom chat, nanti kakak diisi di sana. Ya, diisi di sana. Iya, Ya. Oke. iya, terima kasih Kak Yoga. Sudah semua milih? Sudah semua milih? Oke, kalau emang sudah semua milih, lagi sebentar kakak lakukannya bergantian Kak. Ya, lakukannya bergantian. Ya. Namun sebelum itu kakak hitung dulu berapa jumlah denyut nadi awal Kak. Ya, hitung dulu jumlah denyut nadi awal. Ya, baik kakak, saya akan stop share dulu. Oke kakak, di kolom chat saya sudah sematkan link untuk spreadsheet-nya. Saya share dulu gitu. Nah ini Kak, ini dia untuk spreadsheet-nya. Silakan siapa yang ingin lakukan pertama Kak? Sudah dipilih ya? Kak Helena dengan Kak Rian, siapa yang pertama Kak? Kak Helena dan Kak Rian, siapa yang pertama? Kak Rian? Yang duluan Kak Yoga. Oke, ya silakan siapa yang pertama? Lagi sebentar kita akan mulai. Kita mulai dari menghitung denyut nadi awal dulu Kak G. Ketika saya bilang mulai, silakan kakak hitung, kemudian hitung 10 detik pertama saja Kak. Ya, hitung 10 detik pertama, kemudian dikalikan 6. Nah, hasilnya nanti kakak tulis di sini Kak, di kolom denyut nadi awal. Jelas Kak G? Oke, kalau emang sudah jelas, saya akan komando kapan akan mulai menghitung denyut nadi awal. Persiapan kakak. 3, 2, 1. Silakan hitung kakak. Stop. Silakan hasilnya dikalikan 6 Kak. Silakan hasilnya dikalikan 6, dicatat dulu aja Kak. Oke, dicatat aja dulu di kertas. Nah, sekarang setelah kakak menghitung denyut nadi awal, silakan sekarang kakak lakukan aktivitas yang sudah kakak pilih. Silakan kakak sekarang lakukan aktivitas yang sudah kakak pilih. Oke. Nah, saya minta biar semua anggota tubuh kakak terlihat, dipastikan posisi laptop atau HP-nya terlihat semua anggota tubuhnya Kak saat melakukan gerakan. Silakan kakak cari posisi yang enak dulu. Ya,
Kak Amara, barangkali ada yang ingin disampaikan? Mohon izin Kak Yoga. Saya masih Ya. di Polsek ini. Mau praktek, nggak enak, takut mengganggu. Oke, ya silakan dikondisikan Kak Amara. Iya, terima kasih Kak Oke, Yoga. sudah siap nggih? Untuk aktivitas yang pertama, siapa yang melakukan? Silakan biar semua anggota tubuhnya terlihat, Kak. Dari atas kepala sampai ke kaki. Nah, teman pasangannya silakan diamati. Lagi sebentar kakak akan menuliskan umpan balik terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman pasangannya. Sudah siap nggih? Dipastikan semua terlihat dari atas sampai ke kaki. Yang lakukan pertama, saya lihat ada Kak Widi, Kak Rian, Kak Denny. Oke. Kak Ayu? Oke. Sudah siap ya? Persiapan. Tiga. Ketika saya bilang stop, stop. Kak G. Persiapan. 3, 2, 1. Silakan Kak. Oke, stop. Oke, stop. Sekarang silakan kakak dihitung kembali jumlah denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Ketika saya bilang mulai, silakan dihitung. Siap? Oke, mulai. Stop. Silakan hasilnya dikalikan 6. Oke, sekarang kalau sudah, kita lanjut ke teman pasangannya, Kak. Silakan teman pasangannya untuk melakukan persiapan. Silakan, sekarang kita lanjut ke teman pasangannya. Sudah siap? Siapa yang melakukan sekarang? Berarti yang belum ya? Yang belum. Siapa sekarang yang melakukan? Kak Angga, Kak Angga, siapa lagi? Kak Basar,
Kak Komang, Kak Edi ya lakukan ya. Oke, persiapan. Cari posisi, dipastikan semua terekam oleh layar. Sudah siap, Kak? Sudah ya? Oke. Persiapan. Siapa aja yang lakukan nih? Kak Angga aja sendiri. Mohon maaf Kak Yoga, semua ini yang belum. Iya, tadi yang pertama kan sudah. Tadi yang pertama kan sudah, Kak Widi sudah, Kak Denny sudah. Kak Komang siapa pasangannya? Ambaro. Kak Ambaro, berarti Kak Komang sekarang yang lakukan, Kak Ambaro yang mengamati gitu. Karena tadi Kak Ambaro nggak bisa, sekarang Kak Komang yang melakukan aktivitas. Oh iya. Tapi sebelum itu silakan hitung dulu denyut nadi awalnya, Kak ya. Silakan hitung dulu denyut nadi awalnya. Oke, siap untuk menghitung denyut nadi awal. Dimulai dari sekarang. Hitung denyut nadi awal dulu, Kak. Halo. Hitung denyut nadi awal dulu, Kak. Oke, stop. Silakan dihitung denyut nadi akhirnya. Dimulai dari sekarang. Oke, stop. Silakan dicatat. Nah, apabila sudah mendapatkan hasilnya, silakan kakak tuliskan di eh, kolom spreadsheet yang sudah saya share di kolom chat, gitu. Silakan diisi di sana. Dan langsung diisi umpan baliknya ke kakak. Silakan gunakan pertanyaan di bawah kolom itu untuk menjawab umpan balik.
Nanti teknisnya kakak memberikan umpan balik sesuai dengan teman pasangannya, nggih. Misalnya Kak Gede Rian, silakan menuliskan umpan baliknya di kolomnya Kak Herlina, Kak. Sedangkan Kak Herlina memberikan umpan baliknya ke Kak Rian, seperti itu, nggih. Kak Yoga, izin bertanya Kak Yoga. Ya. Untuk yang belum melakukan gerakan Gimana, Kak? Gimana, Kak Edi? untuk yang belum melakukan gerakan gimana Kak Yoga? Yang belum dikosongkan aja. Yang belum dikosongkan aja, nggih. Silakan Kakak diisi umpan balik. Gunakan pertanyaan yang di bawah kolom itu untuk memberikan umpan balik ke Kakak. Kak Widi berarti memberikan umpan balik ke Kak Denny ya. Dan Kak Denny memberikan umpan balik ke Kak Widi seperti itu. Silakan.
Oke, Kak. Silakan untuk Kak Herlina dulu ya. Silakan Kak Herlina untuk memberikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya. Siapa pasangannya Kak Herlina? Rian Dano ya? Rian ya? Kita belum Nggih, masuk. ya Kak Yoga. Kalau kita belum masuk suaranya sih. Belum masuk Kak. Atau gini aja Kak Gede aja dulu ya. Kak Rian memberikan umpan balik ke Kak Herlina. Silakan Kak Rian. Sudah Kak Yoga, dia langsung isi di gini ya. Gimana Kak Rian? Di kolomnya itu, role play-nya itu. Ya, silakan disampaikan Kak Rian apa yang sudah Kak Rian tuliskan di sana. Nomor 1 itu bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar. Karena Yang dia yang dilakukan belum Kak melihat Herlina itu gerakannya, sudah yang benar jawab atau gimana? sudah. Silakan. Baik. Untuk yang kedua, apa efek yang Kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Yang tidak jawab karena yang tidak tahu hasilnya, yang dirasakan oleh Kak Herlina. Untuk yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Adanya perubahan denyut nadi. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat, menurut Kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak sebelum dan setelah latihan? Sebelum melakukan gerakan, denyut nadi lebih sedikit. Setelah melakukan aktivitas gerak, meningkat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rian sudah menyampaikan umpan balik apa yang dilakukan oleh Kak Herlina ya. Baik, selanjutnya saya minta Kak Basar memberikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Kak Angga dan lagi sebentar setelah itu Kak Angga memberikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Kak Basar. Silakan Kak Basar. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Jawabannya sudah. Oke, yang dilakukan Kak Angga tadi apa Kak Basar? Jalan di tempat. Jalan tempat. Oke, silakan lanjutkan Kak Basar. Yang kedua, adakah efek yang Kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Adanya peningkatan detak jantung. Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Adanya perubahan. Kemudian yang keempat, menurut Kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak sebelum dan setelah latihan? Sebelum melaksanakan gerakan, denyut nadi lebih rendah. Setelah melaksanakan gerakan, denyut nadi lebih meningkat.
Demikian Kak Yoga, Baik, terima terima kasih. kasih Kak Basar. Oke, oke, terima kasih Kak Basar. Silakan Kak Angga berikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Kak Basar. Tadi Kak Basarnya belum melakukan gerakan Kak Yoga. Oh, belum. Oke. Kalau emang belum, silakan saya minta yang lain dulu. Nah, Kak Denny nih sama Kak Widi, silakan. Yang mana duluan? Silakan Kakak. Baik, terima kasih atas waktunya. Eh, di sini dari pernyataan Pak Widi untuk gerakan nomor 3 yaitu lari di tempat. Yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, menurut Tian sudah benar. Efeknya denyut nadi. Yang kedua, efeknya denyut nadi setelah melakukan aktivitas lebih cepat berdetak. Yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Untuk efek tersebut mengindikasi bahwa pada saat kita melakukan aktivitas gerak lari di tempat, memporsir tenaga yang lebih besar. Yang keempat, menurut kakak apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak sebelum dan sesudah? Yang mempengaruhi karena pada saat melakukan aktivitas gerak lari di tempat, semua organ tubuh eh, bekerja dengan baik. Pada saat tidak melakukan aktivitas, organ tubuh belum terporsir gerakannya. Seperti itu Pak Yoga. Oke, terima kasih Kak Denny. Silakan Kak Widi berikan umpan balik apa yang sudah dilakukan oleh Kak Denny. Ya baik, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan umpan balik. Dari pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Jadi dapat dilihat dengan cara adanya peningkatan denyut nadi. Dapat dilihat dengan cara adanya peningkatan denyut nadi. Kemudian yang kedua, efek yang dirasakan adalah detak jantung semakin kuat atau kencang. Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasikan adanya aktivitas tubuh. Kemudian yang keempat, yang mempengaruhi denyut nadi adalah adanya aktivitas tubuh. Mungkin itu yang bisa Tiang berikan. Untuk waktu Tiang kembalikan kepada Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Widi. Untuk gerakannya yang dilakukan Kak Denny sudah benar Kak Widi? Sudah kayaknya nih. Kebetulan satu tempat sama Kak Denny. Oke, baik, terima kasih Kak Widi. Baik, terima kasih Kakak ya. Tadi Kakak sudah melakukan aktivitas role play di mana Kakak saling bergantian, yang satu mengamati, yang satu melakukan aktivitas dan bergantian seperti itu, nggih. Baik, Kakak, izinkan saya kembali untuk share screen. Baik, Kakak, setelah Kakak melakukan aktivitas role play tadi, mari kita analisis bersama Kak proses pembelajarannya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Eh, Silakan Kakak bisa jawab dan saya minta salah seorang untuk menyampaikan terkait dengan aktivitas role play tadi. Silakan Kakak bisa jawab di kolom chat, nggih.
Silakan Kakak, bisa dituliskan di kolom chat. Oke, Kak Widi sudah. Kalian juga sudah. Kak Angga sudah. Kak Edi juga sudah. Kak Koma juga sudah. Kak Herlina sudah karena sudah langsung. Oke, Kak Basa sudah. Kak Denny sedang mengetik. Oke, Kak Denny sudah. Kak Ayu aktivitas. Oke. Oke, saya minta coba Kak Rian untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan tadi terkait dengan aktivitas role play. Silakan gunakan pertanyaan
yang ada yang sudah saya share screen ya. Sudah saya sharing, silakan Kak Aryan untuk menyampaikan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini dengan jawabannya, apakah soal ini menurut Bapak Ibu, apakah tes yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK pusat pada peserta didik? Kenapa? Jawabannya sudah. Karena peserta didik diberikan kesempatan untuk bergerak sendiri dan mencari jawaban secara mandiri. Baik, terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih Kak Rian. Siapa ini? Coba saya minta Kak Ayu, silakan Kak Ayu. Dari aktivitas tadi, apakah sudah menggambarkan Menurut Bapak atau Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Sudah, karena aktivitas siswa merupakan segala kegiatan yang dilakukan saat proses hasil pembelajaran. Terima kasih Kak Yoga. Baik, terima kasih Kak Ayu. Berarti sebagian besar sudah ya, sudah mencakup atau sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kenapa? Ya, kenapa? Nah, saya minta coba salah satu lagi untuk menjawab kenapa bisa berpusat dari pembelajaran role yang sudah kita lakukan, kenapa sudah berpusat kepada peserta didik. Saya minta lagi satu orang deh untuk menyatakan. Saya minta Kak Edi, silakan Kak Edi. Udah Mas. Terima kasih waktunya Kak Yoga. Apa pertanyaan? Coba ulang pertanyaannya Kak Yoga. Nah, silakan kenapa apa yang sudah aktivitas role play yang sudah kita lakukan tadi, kenapa bisa dikatakan aktivitas yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Edi. Karena sudah melakukan atau gerakan pembelajaran tersebut di sekolah Kak Yoga. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak Kak Edi. Oke, izinkan saya untuk share screen kembali Kak Nge. Baik Kak, dalam proses atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, adapun peran guru dan peran peserta didik ya. Ya, ini sudah Kakak bisa lihat di layar bahwa ada beberapa peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL ini adalah Student Center Learning atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik KKE. Dari peran guru yang pertama adalah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi
dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini adalah peran guru dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, dari sisi peserta didiknya seperti apa? Nah, ini dia kakak, ya. Peran peserta didik dalam SCL ini atau Student Centered Learning. Ya, yang pertama aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, atau dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi atau HOT di sini, seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, di sini diharapkan peran peserta didik lebih aktif dalam menentukan, misalnya ini ada hubungannya sebenarnya dengan pembelajaran berdiferensiasi kakak, di mana harus memperhatikan suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikannya, ya, voice, choice, dan ownership, ya, di sana harus diakomodir semua terkait dengan pembelajaran student centered learning, ya. Diharapkan di mana guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, ya, dan murid di sini cenderung akan lebih aktif, di mana nanti kakak-kakak sebagai guru hanya kayak tadi, saya tadi kalian kakak-kakak sudah mempraktekkan, apa namanya, pembelajaran role play tadi. Silakan anak-anak atau kakak memilih gerakan mana yang kakak sukai. Nah, setelah itu silakan kakak untuk mempraktekkannya. Nah, itu sudah salah satu contoh pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu, kakak. Ada yang ingin tanggapi terkait dengan itu? Silakan, kakak. Terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada kakak? Tidak, Oke, saya lanjut, Kalau memang tidak ada. Nah, perlu saya sampaikan kakak, dalam Student Centered Learning ini atau SCL, guru hanya berperan sebagai fasilitator kakak, ya, kembali saya ingatkan dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik akan dilatih untuk memiliki atau bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan. Nah, sesuai dengan panduan guru atau guru sebagai fasilitator sesuai dengan materi kegiatan dan kegiatannya. Ya, kemudian dalam hal ini kakak atau kakak yang sebagai guru nanti dapat mendorong perkembangan peserta didik, karena guru bukan satu-satunya juga sumber belajar. Bisa barangkali apa namanya, peserta didik bisa memanfaatkan sumber belajar yang lain seperti internet dan lain sebagainya. Baik kakak, izinkan saya kembali untuk share screen. Nah, kakak barangkali bisa menyebutkan salah satu saja, bisa kakak tulis di kolom chat, ya, jenis-jenis pembelajaran student center learning yang pernah kakak terapkan di sekolah. Silakan kakak bisa
tuliskan di kolom chat terkait dengan jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak bisa tuliskan satu saja di kolom chat. Silakan kakak. Ini juga barangkali kalau emang sudah kakak membaca di LMS, paling tidak, oh ini loh yang pernah saya lakukan, tapi namanya kakak belum tahu, misalnya seperti itu. Silakan kakak bisa tuliskan di kolom chat. Kak Gede Karian, PBL, Problem Based Learning, oke. Silakan kakak. Apa aja? Pembelajaran kooperatif, oke Kak Widi. Jenis cooperative learning, oke Kak Edi. Small group discussion, oke Kak Basar. Baik kakak, ini dia ya jenis-jenis pembelajaran student center learning. Nah ini salah satunya kak, bukan salah satu sih, ada 9 ya kak ya. Yang pertama ada small group discussion, yang kedua ada role play and simulation, yang ketiga ada self direct learning, yang kelima ada cooperative learning, yang keenam ada contextual learning, yang ketujuh ada PBL atau problem based learning, yang kedelapan ada collaborative learning, dan yang 9 adalah PJBL atau project based learning. Nah ini salah satu bukan salah satu ya, ada 9 jenis-jenis model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah salah satunya yang sudah kita lakukan tadi kak, ya ada yang di nomor 2 kak, ada di role play and simulation. Ya itu salah satu contoh sederhana atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sudah ya Kak, ini semua ada di LMS, silakan Kakak bisa dibaca kembali gimana jenisnya atau tekniknya, model atau jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik Kakak, itu sudah kita lewati tadi aktivitas yang pertama. Kita lanjut ke aktivitas yang kedua Kakak. Adapun aktivitas yang kedua yaitu membahas tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Nah, memahami karakteristik dan minat anak. Nah, ini ada
4 hal yang harus kita pahami sebenarnya Kakak nggih, terkait dengan karakteristik, peserta didik ya, yaitu dari segi jasmaninya, dari segi sosialnya, kemudian dari segi emosionalnya, kemudian mental, ya. Dan ini pun adapun, dari karakteristik ini, ya adapun tingkatannya harus kita perhatikan juga ada dari tingkat yang paling bawah, Kak. Ya, dari PAUD, kemudian dari SD, kemudian dari SMP atau tingkat menengah, kemudian atasnya atas di sini barangkali tingkat SMA atau perguruan tinggi. Nah, sekarang, silakan Kakak dibaca dulu ini, apa yang sudah saya sharing, kemudian lagi sebentar silakan Kakak mencocokkan, ya sesuai dengan bidangnya. Di sebelah kiri ada karakteristik atau aktivitas, kemudian di yang warna merah ini ada bidangnya, ada keempat bidang di sini, ada jasmani, sosial, emosional, dan mental. Kemudian di kolom yang warna hijau ada usianya, Kak. Nah, sekarang tugas Kakak silakan Kakak cocokkan ya karakteristik yang ada di sebelah kiri ini sesuai dengan bidangnya dan usianya. Silakan Kakak, saya kasih waktu 5 menit untuk mencocokkan termasuk yang manakah karakteristik. Misalnya yang pertama berjalan kaki, apakah masuk ke sosial dia dan usianya dan usianya di usia keberapa. Silakan Kakak bisa dituliskan di kertas barangkali lagi sebentar saya minta semua dapat mempresentasikan. Silakan Kakak. Saya kasih waktu 5 menit.
Oke, Kakak, sudah ya. Saya minta coba salah seorang untuk bisa menyampaikan atau hasil mencocokkan karakteristik sesuai dengan bidang dan usianya, yang mana rasanya yang sesuai. Silakan Kakak untuk raise hand. Nggak enak nih saya terus nunjuk aja. Silakan Kakak, silakan yang ingin menyampaikan. Kalau di sekolah sebenarnya salah satunya ini Kak, ya kita nggak boleh sebenarnya nunjuk ini gitu. Nah, nggak boleh sebenarnya. Nah, sekarang silakan biar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, silakan siapa yang berkenan untuk menyampaikan sesuatu. Silakan Kakak. Oke, Kak Angga orang pertama. Silakan Kak Angga Izin dicocokkan menjawab Kak Yoga. karakteristiknya. Eh, yang pertama itu belajar berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidangnya di jasmani. Dan usianya itu menurut saya 0 sampai 12 tahun. Dan untuk yang kedua, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Menurut saya itu di bidang sosial dan umurnya itu dari 12 sampai 18. Dan untuk yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tetangga. Sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Menurut saya itu di bidang emosional dan usianya itu dari 12 sampai 18. Dan yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Menurut saya itu di bidang mental, usianya dari 12 sampai 18. Terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak Angga, bagus sekali ya. Sudah bisa mengklasifikasi terkait dengan karakteristik sesuai dengan bidang dan usianya. Oke, silakan Kakak. Siapa lagi yang ingin menyampaikan? Silakan Kakak. Silakan. Nggak apa-apa, Kak. Kalau salah ya nggak apa-apa. Ini nggak ada ujian, Kak. Ya, silakan Kak Widi. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya untuk apa namanya, yang tadi itu saya sependapat dengan Kak Angga, cuman ada sedikit perbedaan. Untuk yang pertama Ya. itu berjalan, untuk karakteristik berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu sudah sama, yaitu di bidang jasmani itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian untuk yang usia 3 sampai 4 tahun itu adalah
mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Kemudian untuk bidangnya itu emosional. Kemudian yang ketiga, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Itu pada bidang mental usia 5-6 tahun. Kemudian yang terakhir, anak-anak usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kemudian itu termasuk ke dalam bidang sosial usia dari 6 sampai dengan 12 tahun. Ya mungkin itu yang bisa Tiang berikan. Untuk waktu Tiang kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Widi ya, sudah mencoba untuk mencocokkan aktivitas mana, kemudian bidang masuk di bidang mana dan usianya. Baik Kakak, mari kita coba cocokkan hasil jawaban Kakak terkait dengan karakteristik atau aktivitas sesuai dengan bidang dan usianya. Nah, ini dia Kakak. Untuk aktivitas yang pertama, yaitu berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu masuk di bidang jasmani. Kemudian untuk usianya masuk di 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang nomor 2, aktivitas yang kedua, yaitu anak-anak pada usia muda mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini bidangnya yaitu bidang sosial. Usianya mulai terdampak atau terlihat di sini di usia 5 sampai 6 tahun Kakak ya. Kemudian yang ketiga, aktivitas yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Ini masuk di bidang emosional, Kakak, ya. Sedangkan usianya itu antara 6 sampai 12 tahun. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini masuk di bidang mental. Kemudian untuk usianya cenderung masih masuk di rentang 6 sampai 12 tahun. Baik Kakak, tentunya ini tidak baku nggih. Tidak baku karena ini barangkali sesuai dengan hasil riset. Secara umum seperti ini gambarannya Kakak. Nggih. Baik Kakak, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan karakteristik dan bidang terkait dengan karakteristik siswa, bidang dan usianya? Sudah jelas nggih? Biar kita bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Nah, Kakak barangkali sudah menjawab nggih? Nah, ini dia Kakak. Ya, sudah Kakak diskusikan tadi terkait dengan apa namanya karakteristik peserta didik ya, masuk di usia manakah karakteristik itu dan bidang-bidangnya. Baik Kakak, sebelum kita lanjut ke aktivitas berikutnya, izinkan saya untuk menanyakan sesuatu ke Kakak. Silakan salah seorang lagi sebentar bisa mengacungkan tangan. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih pentingnya guru untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Kenapa penting untuk guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, silakan Kakak
Kalau emang tidak ada yang raise hand, silakan boleh sampaikan di kolom chat kakak. Mengapa guru penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan kakak. Silakan Kak Angga. Baik, terima kasih Kak Yoga. Apakah boleh Oh, langsung dijawab atau di kolom chat? silakan Kak Rian, silakan kalau emang langsung ingin Oke. disampaikan. Baik, terima kasih. Pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kalau menurut pendapat saya pribadi, untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik, contohnya saja, misalnya peserta didik A sangat gemar bermain sepak bola, jadi kita arahkan untuk terus latihan dan bimbing peserta didik tersebut. Jangan sampai peserta didik yang tidak menyukai salah satu olahraga kita paksakan sehingga peserta didik tersebut tidak mengalami kemajuan. Jadi kesimpulannya untuk memajukan dan mengetahui potensi dari peserta didik itu tersendiri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Rian, bagus sekali tanggapannya Kak Rian ya. Berarti paling tidak untuk mengakomodir dan meningkatkan apa yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, nggih Kak Rian ya, seperti itu barangkali yang bisa saya simpulkan. Baik, Kak Widi sudah menuliskan bahwa mengetahui karakteristik siswa membantu guru menjalin hubungan yang lebih baik, sehingga siswa merasa dihargai dan diperhatikan. Nah, ini juga salah satunya nggih, kita harus mengetahui karakter peserta didik, tujuannya adalah untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Hubungan antara guru dan siswa nggih, Kakak, bukan yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan secara maksimal, Kakak, sesuai dengan minat dan bakatnya sebenarnya, Kakak, nggih. Itu yang dijawab oleh Kak Widi, kemudian Kak Ayu sangat penting untuk dijadikan acuan. Oke. Tunggu sebentar nggih. Baik, Kakak, kita sudah paham ya terkait dengan bagaimana atau apa tujuannya sebenarnya kita untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Saya yakin Kakak sudah mampu melakukan itu, sudah mampu memahami setiap karakteristik peserta didik di satuan pendidikan Kakak masing-masing. Ya, baik itu dari kelas 1 misalnya kalau emang ada di SD sampai kelas 6, kemudian yang ada di SMP kemungkinan dari kelas 7 sampai kelas 9.
Ya, penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik, tujuannya adalah untuk mempermudah atau memperlancar proses pembelajaran kita, ya. Dan untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik itu yang penting sebenarnya Kakak. Nggih. Nah, ini sebenarnya ada di aktivitas kita yang ketiga Kakak, terkait dengan apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi. Izinkan saya untuk share screen Kakak. Nah, ini dia Kakak, ya. Di aktivitas yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Nah, adapun pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, itu Kakak ya, pengertian dari apa sih pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah pengertian pembelajaran diferensiasi menurut Tomlinson Kakak. Nggih. Nah, apa saja bagian-bagian dari pembelajaran berdiferensiasi dan apa-apa saja yang harus diperhatikan? Nah, ini dia Kakak. Ya, dalam pembelajaran diferensiasi yang harus diperhatikan di sini dan harus ada dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah ada diferensiasi konten Kakak. Ya, diferensiasi konten ini adalah merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, konten ini bisa Kakak gunakan berbagai macam sumber Kakak, termasuk Kakak sendiri. Bisa dijadikan sumber oleh peserta didik. Sumbernya apa saja Kakak? Bisa lewat buku paket misalnya, lewat LKS, maupun sumber belajar yang lain Kakak. Bisa dengan konten YouTube, bisa juga Kakak. Sehingga paling tidak ada digitalisasi di sana. Ya, harus ada diferensiasi kontennya. Di sini masuk ke diferensiasi konten Kakak. Sumber belajarnya Kakak ya, karena di konten ini disampaikan bahwa materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari. Nah, ini Kakak ya. Ada sumber belajarnya di sini. Kemudian proses Kakak, diferensiasi proses. Apa itu diferensiasi proses? Merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, setelah peserta didik memahami atau mempelajari kontennya, nah, paling tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik, Kakak. Ya, mereka harus memahami terlebih dahulu. Ya, setelah mereka pahami apa yang mereka pelajari, entah itu buku paket misalnya, LKS, maupun YouTube barangkali, ya setelah mereka pahami, baru mereka beranjak ke diferensiasi produknya Kakak. Ya, apa saja produknya? Nah, produk di sini, diferensiasi produk di sini adalah merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, di sini perlu memperhatikan suara dan pilihan peserta didik Kakak. Ya, misalnya kayak tadi disampaikan oleh Kak Rian kalau nggak salah, paling tidak mereka harus bisa memilih dulu apa yang ingin mereka memperhatikan suara peserta didik, apa yang mereka kuasai Kakak. Misalnya passing dengan kaki bagian dalam gitu misalnya dalam materi sepak bola nih. Mereka hanya menguasai itu saja. Kita tidak boleh memaksakan sebenarnya apa namanya ke materi yang lain Kakak. Misalnya dengan kaki bagian luar misalnya. Kalau mereka tidak bisa melakukan dengan kaki bagian luar, tidak usah Kakak dipaksakan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu suara siswa, pilihan siswa.
Kalau emang mereka tidak Pak mahir misalnya melakukan smash itu misalnya, tidak usah kita ambil smash, cukup passing saja. Pak, saya mampunya untuk lakukan ini, lakukan teknik volley-nya passing saja Kak. Pak, gitu misalnya. Ya, kita harus memperhatikan itu juga agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal Kak. Ya, itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, makanya di awal kita istilahnya ada asesmen diagnostik Kak ya. Asesmen diagnostik ya. Kita harus memperhatikan minat dan kebutuhan belajar peserta didik di awal. Nah, di sana baru kita bisa menentukan rencana pembelajaran Kak. Nah, rencana pembelajaran Kak. Nggih. Setelah bisa kita menentukan suara dan pilihan sesuai dengan hasil asesmen tadi, asesmen peserta didik, baru kita bisa merencanakan Kak, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita ambil, materi apa yang cocok untuk mereka. Nah, seperti itu Kak, terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Baik Kakak, ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Barangkali sudah Kakak lebih berpengalaman untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Silakan Kakak. Tidak, nggih? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, Kakak, ini ada pembahasan. Silakan Kakak, barangkali bisa jawab. Soalnya sudah ada di LMS ini Kakak. Nggih. Silakan Kakak jawab terkait dengan apa namanya soal yang sudah saya share ini. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh atau langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, nah silakan Kakak jawab pertanyaan yang ada di LMS Kakak. Pembelajaran 1 barangkali juga sudah ada di LMS dan pembelajaran 2 Kakak. Silakan Kakak bisa dibaca di sana, kemudian dijawab pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Oke, Kakak ini sudah ada di LMS. Silakan Kakak dibuka-buka LMS-nya, kemudian dijawab-jawab pertanyaan yang ada di LMS. Nggih, Kakak nggih. Kemudian yang terakhir, apa ini? Oke, ini dia. Ya, barangkali Kakak sudah dari pertemuan kita di awal tadi, ada 3 yang kita bahas, yaitu terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, Kakak silakan dibaca kembali LMS-nya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sana ada studi kasusnya. Silakan Kakak bisa jawab sehingga saya nanti bisa periksa hasil Kakak selaku fasilitator. Dan terakhir, terima kasih. Baik Kakak, itu materi kita pada siang hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan Kakak terkait dengan pembelajaran kita atau tatap maya kita pada siang hari ini. Silakan Kakak. Atau sudah pas sebelum kita diskusi terkait dengan pertemuan berikutnya Kakak. Sudah pas nggih? Terima kasih Kak Widi, reaksinya Kak Angga, Kak Edi, Kak Basar, baik terima kasih Kak Erlina, Kak Komang, Kak Denny, baik terima kasih. Baik Kakak, kalau emang tidak ada yang ingin disampaikan, kegiatan tatap maya kita hari ini bisa kita akhiri dan saya minta
untuk Kak Amare, ya. Tadi sudah Kak Komang yang membuka doa. Saya minta Kak Amare untuk menutup kegiatan siang hari ini dengan doa. Silakan Kak Amare. Baik, terima kasih Kak Yoga. Jadi karena tadi sudah diawali dengan doa untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup juga dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih Kak Yoga, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Amare. Kita foto dulu nggih, sebelum kita akhiri. Silakan Kakak, gaya bebas nggih. Semua on kamera, persiapan. 1, 2. 1, 2. Baik, terima kasih Kakak. Saya stop recording dulu.